Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama lengkap saya Maria Fitriani Astri, NPM 21103315 dari program studi PGSD kelas 2021F. Baik Ibu, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai hakikat HAM. HAM adalah hak asasi setiap manusia. Hak bisa dikatakan juga sebagai hal atau peluang yang diberikan kepada seseorang untuk dapat memiliki, melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Hak sesuatu berupa benda, hal, kekuasaan, kewenangan yang dimiliki seseorang menurut ketentuan atau peraturan tertentu yang berlaku. Yang kedua, asasi. Asasi adalah mendasar, fundamental, dan utama. Yang ketiga, manusia. Manusia yaitu individu yang hidup seperti manusia. HAM ini juga dibedakan antara berikut. Yang pertama, hak khusus dan hak asasi dasar. Baik Ibu, hak dasar atau asasi umum yaitu paling fundamental, menjadi dasar adanya hak yang lainnya. Yang kedua, hak khusus. Sedangkan hak khusus yaitu adanya hak karena kekhususan tertentu dan tidak berlaku untuk semua pihak. Yang kedua, karakteristik HAM. Yang pertama, karakteristik HAM. Yang pertama, melekat pada kodrat harkat manusia. Yang kedua, berlaku bagi semua orang. Yang berikutnya, keluhuran martabat manusia, respek terhadap kebebasan manusia, kesederajatan. Yang terakhir, kesederajatan. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, karakteristik HAM yang melekat pada kodrat atau harkat manusia. Baik di sini melekat pada kodrat yaitu dimiliki seseorang karena dia adalah manusia. Tidak mungkin misalnya bukan manusia tetapi memiliki HAM. Yang kedua, bagian dari kemanusiaan, keberadaan seseorang. Yang berikut, didapat atau diperolehnya sejak dia menjadi dan atau diyakini sebagai manusia. Baik, HAM ini dimiliki sejak kita dalam kandungan seorang ibu. Otomatis sejak dalam kandungan kita memiliki hak untuk hidup. Yang berikutnya, hak kodrati. Hak kodrati ini yaitu karena HAM selalu dikaitkan dengan kodrat manusia sebagai makhluk yang berakal budi, berkehendak bebas, dan bersosial. Yang berikutnya, HAM diterima manusia dari Tuhan atau penciptanya sebagai anugerah yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh siapapun. Baik, HAM ini dari Tuhan terus diberikan kepada manusia. Yang berikutnya, manusia menerima semuanya itu secara gratis. Yang berikut, tidak dapat dipisahkan dari kemanusiaan dan tidak dapat dicabut. Baik, yang berikutnya karakteristik HAM. Yang kedua, berlaku bagi semua orang. Baik, semua manusia sama dalam HAM, tidak dapat dibeda-bedakan. Yang kedua, tanpa memandang suku, agama, ras, wilayah, budaya, status sosial. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau DUHAM adalah dokumen penting yang disahkan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini berisi serangkaian prinsip hak-hak yang harus dihormati dan dijaga oleh semua negara untuk memastikan martabat dan kebebasan setiap individu di dunia. DUHAM berfungsi sebagai pedoman internasional yang mengatur hak asasi manusia, walaupun sifatnya bukan merupakan hukum yang mengikat secara langsung bagi negara-negara, namun mempengaruhi kebijakan dan undang-undang internasional. Baik, adapun hakikat, karakteristik, dan jenis-jenis Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Yang pertama, hakikat Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau DUHAM.
Hakikat DUHAM adalah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, tanpa memandang ras, agama, kebangsaan, atau status lainnya. DUHAM merupakan sebuah deklarasi internasional yang memberikan panduan umum tentang hak-hak manusia yang harus dihormati oleh negara-negara, masyarakat, serta individu di seluruh dunia. Adapun tujuan dari DUHAM yaitu untuk menciptakan standar internasional tentang martabat manusia yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Secara hakikat, DUHAM menggambarkan bahwa hak asasi manusia itu bersifat universal, tidak dapat dipisahkan, dan berlaku bagi setiap orang dimanapun mereka berada. Deklarasi ini juga mengakui bahwa hak asasi manusia merupakan bagian dari norma-norma moral dan hukum yang harus dihormati oleh seluruh umat manusia. Selanjutnya, sebagai bagian dari kesadaran global untuk menciptakan kedamaian, keadilan, dan kemanusiaan. Adapun karakteristik Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia atau DUHAM, yang pertama universalitas, yang dimana hak-hak yang dijelaskan dalam DUHAM berlaku bagi setiap individu di seluruh dunia tanpa kecuali. Tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, bahasa, agama, kebangsaan, dan status sosial. Yang kedua, karakteristik Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia